Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rafael Bintang Pamungkas. Saya dari kelas 11 4 dan saya akan menjelaskan materi seputar kalor. Pernahkah kalian memegang gelas teh panas lalu tangan terasa hangat? Lalu apakah kalian pernah melihat es batu yang mencair dan merasakan sendok ikut panas saat dipakai mengaduk? Jadi, semua peristiwa tersebut berkaitan dengan kalor. Nah, jadi apa sih kalor itu? Jadi, kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Kalor akan terus berpindah sampai terjadi keseimbangan suhu. Adapun satuan kalor yaitu joule yang berlambangkan J dan kalori yang berlambangkan kal. Lalu, hubungan antara joule dan kalori yaitu 1 kalori sebesar 4,2 joule. Nah, apakah kalor sama dengan suhu? Jawabannya yaitu tidak. Jadi, pengertian dari kalor itu adalah energi yang berpindah. Lalu suhu sendiri itu adalah ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Sebagai contoh, air panas dan panci panas bisa memiliki suhu yang sama. Tetapi kalor yang tersimpan berbeda karena jumlah zat yang berbeda. Baik, lalu kita langsung masuk saja ke pengaruh kalor, di mana kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Contohnya adalah ketika air dipanaskan, maka suhunya akan naik. Lalu yang kedua yaitu perubahan wujud. Sebagai contoh, es yang mencair dan air yang menguap. Lalu, pada kalor biasanya menggunakan rumus Q sama dengan MC per delta T. Q adalah kalor, lalu M adalah massa. Selanjutnya itu C, yaitu kalor jenis. Dan yang terakhir yaitu delta T, merupakan perubahan suhu. Jadi, semakin besar massa atau perubahan suhu, maka semakin besar kalor yang diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu perubahan wujud benda. Kalor dapat mengubah wujud benda dari padat menjadi cair atau biasanya kita menyebutnya mencair. Lalu cair menjadi gas atau menguap. Lalu gas menjadi cair atau mengembun. Dan cair menjadi padat atau membeku. Sebagai contoh adalah es yang mencair, lalu air mendidih yang menjadi uap. Ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi, di mana perpindahan tanpa perpindahan zat. Contohnya yaitu sendok ikut memanas ketika dipanaskan. Lalu yang kedua yaitu konveksi, di mana perpindahan disertai dengan perpindahan zat. Sebagai contoh air yang mendidih. Lalu yang terakhir yaitu adalah radiasi, di mana perpindahan dilakukan tanpa media. Contohnya adalah panas matahari. Lalu di sini ada contoh kalor di kehidupan kita sehari-hari yang sering kita lihat. Sebagai contoh ada memasak makanan. Lalu yang kedua yaitu mencairkan es. Dan yang terakhir yaitu menyetrika pakaian. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 0,5 kg air dipanaskan. Diketahui kalor jenis air sebanyak 4.200 joule per kilogram Celcius. Suhu naik dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa kalor yang diperlukan? Lalu untuk menjawabnya kita menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Kita tulis yang diketahuinya, lalu kita langsung masuk saja ke perhitungan. Q sama dengan 0,5 dikali 4.200 dikali 10.
Q sama dengan 21.000 Joule. Jadi jawabannya yaitu kalor yang diperlukan adalah sebesar 21.000 Joule. Setelah saya menjelaskan materi seputar kalor, maka dapat disimpulkan kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Lalu, kalor dapat mengubah suhu dan wujud benda. Dan yang terakhir yaitu perpindahan kalor terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Baiklah, mungkin segini saja yang dapat saya jelaskan. Dan saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya bila penjelasan saya dirasa kurang jelas. Saya Rafael Pitang Pamungkas ingin berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.